Ujian tesis sama gratis saya juga sebelumnya yang terhormat komisi yang hadir pada kesempatan kali ini Pak Dr. Amran Hussein dan Pak Dr. Khalid. Sidang ujian kita akan bagi jadi 3 sesi ya. Pertama adalah presentasi penyampaian hasil tesisnya, itu akan dilanjutkan dengan tanya jawab, tanggapan dan masukan dari para penguji. Dan selanjutnya sesi ketiga adalah pengumuman dari hasil ujian tesisnya. Demikian, mohon saudara bisa presentasikan dengan sungguh baik yang nanti akan menjadi catatan dan penilaian dari para penguji. Saya persilakan saudara untuk presentasikan secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Pembimbing dan penguji atas waktunya. Saya akan mempresentasikan hasil dari perbaikan tesis saya mengenai analisis kinerja penggunaan dana BOS terhadap pengadaan bangunan jasa SMP Negeri Kota Ternate. Pada halaman pertama yang abstrak, saya sudah meringkas lebih sedikit lagi pada halaman 3. Untuk kata pengantar, saya sudah menghilangkan kata Ternate di Universitas Hairul pada halaman yang kelima. Lalu pada daftar tampil dan gambar, untuk daftar tampil dan gambar sesuai dengan pedoman buku petunjuk tesis itu setelah itu latar belakang menambahkan problematika masalah. Saya sudah menambahkan problematika masalahnya mengenai anggaran dana BOS pada pengadaan barang dan jasa. Lalu penjelasan mengapa ambil 5 sekolah. Saya juga sudah menjelaskan di latar belakang karena alasan saya untuk mengambil 5 sekolah itu kenapa? Karena posisi 5 sekolah itu satu yang waktu itu pernah Bapak bilang tentang satu satuan pendidikan sama satu jenjang. Lalu dari kasus pada penelitian tertentu dan bandingkan di latar belakang sudah saya berikan dan saya bandingkan. Lalu kemudian untuk pada bab 2 berikan pembobotan keanggaran tentang anggaran keuangan sekolah dan anggaran keuangan publik itu pada halaman 7. Lalu dari RKAS sekolah itu pada pembahasan RKAS persen pada pembayaran manual berapa persennya dan pengembangan perpustakaan itu ada di pembahasan itu pada halaman 67 dan 70. Untuk berapa persennya RKAS yang harus dibagi-bagi itu yang saya dapat hanya pembayaran manual itu sekitar 50% dari dana BOS dan untuk pengembangan perpustakaan 20% dari dana BOS. Berarti sisanya adalah ke-8 lainnya dari pengadaan barang jasa yang output ada 10 juta. Lalu berikan sumber asal yang ada di gambar. Saya sudah memberikan sumbernya, yaitu sumbernya dari Permendikbud, Nusantara dan Menteri Farel. Itu pada halaman 12, 18, 25, 28, 42, dan 44. Lalu gabungkan kata yang pisah. Kata pisah dari teknis pengelolaan pengelolaan dana BOS itu pada halaman 11 di bab 2. Lalu penelitian terdahulu menggunakan nama belakang saja. Saya sudah mengganti dengan nama belakang saja, hanya depannya saya singkat nama. Saya singkat misalkan namanya Aryan Beladrik, A Beladrik begitu. Itu pada halaman 33 sampai 40.
Nah, pada tabel 4.1 dan 4.4 sampai 4.4 disesuaikan dengan batas kertas untuk tesis diberikan pembatas untuk memudahkan dalam membaca dan menjelaskan variabel tiap sekolah. Saya sudah menyesuaikannya, saya sudah beri batas, saya ganti warnanya jadi warna putih terus warna putih warna agar lebih terlihat kalau oh ini batasnya beda. Itu pada halaman 49 sampai 54. Lalu selanjutnya grafik diperbesar agar lebih jelas. Kalau diperbesar saya belum diperbesar, hanya saya ganti warnanya itu diperlukan jadi biar sedikit lebih terlihat Pak. Kalau kemarin kan grafiknya tidak terlihat, saya ganti grafiknya itu pada halaman 51 dan 53. Terus nama sekolah disesuaikan areal 11. Saya sudah mengganti pada halaman 54 nama sekolah saya ganti area 11, saya tidak bold lagi. Terus pada tabel 4.8 diberikan penjelasan mengapa tidak efisien. Tentang teknikal DEA telah saya jelaskan di bawah dari tabel 4.8 tersebut. Alasan kenapa pada SMP 1 pada tahap 1 2020 tidak efisien dan kenapa SMP 2 juga tidak efisien saya sudah jelaskan di halaman 26. Terus apa yang menyebabkan tidak efisien dan apa manfaatnya untuk siswa saya juga sudah jelaskan di pembahasan manfaat untuk siswa juga di halaman terakhir. Itu halaman 72. Lalu pada tabel 4.10 dan 4.11 itu disambung. Kemarin saya bisa-bisa saya sudah sambung lagi, maksudnya biar satu halaman itu pada halaman 60 dan 62. Lalu selanjutnya pembahasan diperbanyak kurang lebih 6 halaman. Saya sudah perbanyak 9 halaman pada pembahasan sekitar di halaman 63 sampai 72. Terima kasih Pak. Terima kasih. Itu tidak terlihat. Saya tampilkan langsung di DPR. Ini pembahasannya saya sudah tambahkan. Saya perbesaran ya Pak. Ya pakai kemarin, pakai slide kemarin. Yang kemarin saya hapus hasil. Yang pas hasil. Oh yang salah aku pakai slide yang kemarin. Ya hasil. Untuk judul yang analisis kinerja penggunaan dana bos terhadap pengadaan barang dan jasa di sekolah negeri Ternate, ini rumusan masalahnya bagaimana kinerja anggaran penggunaan dana bos SMP Negeri Kota Ternate. Yang kedua adalah bagaimana output penggunaan dana bos pada pengadaan barang dan jasa SMP Negeri di Kota Ternate. Ini proses analisis DEA-nya untuk nilai efisiensi tiap
kedua, yaitu efisien atau tidak efisien, ini efisien. Nah, ketika ini efisien maka butuh pengembangan. Jadi butuh pengembangan lebih bagus lagi agar maksudnya saya bilang DM-nya atau saya bilang decision making unitnya itu lebih baik ke depannya menjadi efisien. Itu antara peningkatan atau penurunan pada variabel inputnya atau outputnya. Nah, kalau efisien, ketika efisien maka tidak perlu lagi pengembangan karena sudah konstan atau tepat. Untuk satuan analisis penggunaan dana bosnya, dari tujuan analisis itu mengukur efisiensi penggunaan dana bos pada pengadaan barang dan jasa. Data yang dibutuhkan adalah data anggaran dana bos pada pengadaan barang dan jasa, dan yang kedua adalah biaya pengeluaran untuk pembelian belanja barang dan jasa. Untuk variabel datanya ada dua, input dan output. Untuk data input adalah data anggaran penggunaan dana bos pengadaan barang dan jasa di berbagai minimal dalam 5 sekolah, yaitu pada SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4, SMP Negeri 6, dan SMP Negeri 7. Untuk outputnya ada 10, yaitu pengembangan perpustakaan, terus penerimaan peserta didik baru, terus pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran, lalu langganan dana dan jasa, terus pembayaran bulan-bulanan, pembiayaan asesmen untuk pembelajaran dan ekstrakurikuler, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana, selain pembiayaan alat multimedia pembelajaran. Untuk keluarannya yang pakainya adalah efisiensi dari penggunaan dana bos tersebut. Metodenya adalah perhitungan menggunakan DEA tentang pengeluaran anggaran dana bos. Lalu untuk rasio efisiensi pada penggunaan analisis menggunakan aplikasi DEA hanya ada dua, yaitu efisien dan tidak efisien. Untuk efisien maka 1,000 atau saya bilang itu adalah 100%. Sedangkan kalau tidak efisien di bawah dari 100%, 99% itu masih tidak efisien. Itu dikemukakan dari jurnal kurikulum tahun 2016. Lalu ini grafik yang masih salah Pak, saya sudah ganti yang ini sudah terlalu jelas. Hanya dari grafik ini itu adalah yang paling berat hubungannya pada administrasi sekolah. Sedangkan yang kemarin saya lihat itu yang diperbolehkan untuk dana bos selama 1 tahun 50% itu adalah honor. Yang paling banyak seharusnya adalah honor dari atau tenaga pendidik luar lainnya, honor dari jasa penggunaan. Ini kalau tidak ada di dalamnya bisa jadi untuk honor lainnya yang di sekolah seperti cleaning service, satpam, dan lain-lainnya. Untuk klasifikasi decision unitnya ada dua saja, itu data anggaran dana bos pada tahun 2020 dan 2021. Lalu kemudian untuk variabel identifikasi variabel yang digunakan, jadi ada 10, yaitu penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pembiayaan asesmen evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, langganan biaya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, alat multimedia pembelajaran, dan untuk pembayaran honor. Untuk technical efisiensi yang masih belum efisien ada di SMP Negeri 1 pada tahap 1 2020 dan SMP Negeri 2 pada tahap 3 2021. Untuk inefisiennya, ini angka inefisiennya. Kalau inefisien dari sini perbedaannya actual value dan target value-nya berbeda. Maka radian mutunya juga berbeda, sama segmennya ada. Tapi ketika efisien maka radian mutu dan segmennya itu 0,00. Jadi tidak ada angka di radian mutu dan segmennya. Ketika target value-nya mencapai maka harus sesuai dengan angka pada actual value-nya.
jika menggunakan rumus analisis DEA. Untuk ini efisiensi pada SMP Negeri 2 hanya kurang sekitar 1,2%, maka bisa efisien. Di sini yang paling banyak itu ada pada administrasi sebesar 14.287.340 yang aktual value-nya seharusnya ditambahkan ini menjadi 153.235.165 yang seharusnya untuk target value-nya. Terus ini yang efisien dari SMP Negeri 2. Ketika efisien maka actual value dan target value-nya angkanya sama, dan vertical movement dan segmentnya itu adalah 0. Itu ketika efisien. Untuk kesimpulannya dari hasil perhitungan yang paling banyak penggunaan dana BOS pada administrasi sekolah, kebanyakan semuanya. Tidak merujuk ke yang tadi saya bilang tentang persenan itu, honor harusnya 50%. Terus untuk pengembangan perpustakaan selama ini adalah 20% selama 1 tahun. Anggaran dana BOS dari tahap 1, 2, dan 3 itu 20%, untuk honor 50% dalam 21 tahun. Dari hasil perhitungan efisiensinya menunjukkan penggunaan dana BOS SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 1 itu tidak efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penggunaan sepertinya pas ya, efisien juga, efisien juga. Selanjutnya mungkin saya persilakan ke para pengundi, Pak Dr. Amran itu serta Pak. Selamat dan karena ini adalah tahapan akhir. Jadi harus ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dari sisi teknis. Yang pertama, yang abstrak itu nanti Ibu Bella bisa lihat jadi bahwa membaca di bawah yang tesis yang sudah menunjuk nama peneliti sama pembimbing jadi bagian awal yang abstrak. Itu biasanya muncul nama peneliti sama pembimbing kemudian di daftar isi beda yang di tesisnya ada naskah ini. Naskah tesisnya. Yang kedua, Sudah dia daftar isi itu kan yang kalau di bawah jika itu kan tidak berdiri sendiri ini daftar isi halaman 6. yang ini apa ya? Daftar isi ya halaman 1 sebenarnya Ini apa ya? itu dipindahkan saja ke di enter kan sudah pindah ke halaman berikut itu, jadi dia tidak berdiri sendiri di bawah. Yang bab 3 itu Iya, ya? bab 3 itu. Kalau di enter, di laptop kalau di enter kan udah bisa halaman semua. Supaya kelihatan lebih rapi, ya. Ini apa ya? Ya, penempatannya lebih. Nah, kemudian ketika masuk ke bab 1 halaman pertama, jadi jarak antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya itu kalau di apa perintah di laptop itu kan yang kalau kita klik kan akan muncul itu karena ini
antara satu paragraf dan paragraf berikutnya itu dia mestinya dia tetap sama antara barisnya. Jadi dia tidak longgar kayak ini, dirapatkan saja tidak. Kita bisa disesuaikan. Itu juga dengan halaman-halaman berikutnya. Halaman 40 itu masih ada muncul penelitian nomor bukan ke-11 itu ada masih muncul gelar orang itu. Itu nanti di nama orangnya tidak perlu ada gelarnya. Itu halaman 40. Oh, yang SEM itu. Nah, itu masih ada gelar kan? Berarti kalau ini SEM ini dihapus. Iya, ya, maksudnya. Kemudian masih salah teknis di halaman 48. Sudah? Dan ada nomor 1, 2, 3 itu. Oh, tahap 1, tahap 2, Ya, nomor 1, 2, 3 itu kan dia tidak berurutan. Maksudnya itu sambungan kalimatnya itu kan dia di bawah nomor dewan nomor urut itu. Mestinya kan dia harus apa itu Sesuai. Ya, tersusun rapi kan. Dia tidak sesuai bersamaan dengan nomor urut yang dibuat. Kemudian yang lalu kalau saya tidak salah Pak Ma'ruf sudah menyampaikan di setiap judul tabel tidak usah dibawa biasa aja ya. Judul tabel misalnya tabel 4.1 tidak usah dibawa judulnya biasa aja. Nah, itu kan dia tabel-tabel yang dipakai. Kemudian nanti itu sudah sekarang kok itu sudah sekarang ya. Tidak bisa kurang jauh harus perbaikan dulu. Tesisnya masuk baru bisa apa? Daftar wisuda. Oh, tesisnya harus masuk juga. Tesisnya harus masuk. Tesisnya harus masuk. Di pembahasan itu mungkin yang perlu diperhatikan adalah soal gaya ini menjelaskan Di pembahasan. di pembahasan mulai di halaman 63 tuh 63 dan seterusnya di pembahasan itu. Saya baca sepintas mungkin karena Ibu Bella mencoba untuk menuangkan dengan menggunakan gaya bahasa sendiri yang belak-belakan itu kan jadi antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya itu gaya bahasanya yang mungkin harus diperbaiki lagi. Kalau dalam struktur bahasa itu kan ada subjek, objek, predikat. Nah, ya, saya tidak tahu ini ibu pakai bahasa apa ini. Biasanya bahasa sendiri gitu. Jadi misalnya ya setiap paragraf atau setiap pembuka kalimat kita tidak bisa memulai dengan bahasa pada atau dalam, dari, akan. Nah itu kan kata-kata itu tidak bisa muncul di awal kalimat. Mestinya itu dia menjadi penyambung kalimat. Misalnya dalam dan mulai dari kalimat pertama mulai dari dan di halaman 66 pada dan
Itu sederhana, tapi ketika membacanya tiba-tiba kayak dia koreksi. Untuk, dari, pada, itu awalnya sifatnya kecil, tapi dari struktur gramatikal bahasa tidak tepat untuk kita berdebatkan. Nah, kemudian nanti biasanya kalau setelah ujian baru kita merenung, ternyata kalimat saya kacau ya. Karena pada saat menulis sudah yang ada dalam otak kita isi aja di sini kan. Tapi setelah itu dia biasanya pedalaman kita juga setelah ujian disertasi bulan itu memang sudah ada waktu yang lowong dan kalau kali itu ternyata struktur bahasa saya kacau sekali. Maka dibilang oleh menulis bahwa bahasa kenapa ya Pak? Ini bahasa Jawa. Ini bahasa Jawa. Secara teknis mungkin harus direnungkan lagi. Nah, jadi kalau saya lihat di penjelasan bab bahasa itu idealnya itu ini temuan Ibu Bella, lalu ini hasil penelitian sebelumnya, lalu ada nanti teori yang mendukung, ada penjelasan tentang hasil temuan saya menunjukkan bahwa ternyata penggunaan dana BOS di SMP 2 dan SMP 1 itu ternyata belum efektif atau belum efisien. Nah, ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya, SAPA itu dalam kurun SAPA, lalu yang melakukan penelitian di mana menemukan ternyata hasilnya juga tidak jauh berbeda atau sama dengan penelitian. Kenapa ini tidak efisien? Karena secara teori kalau penggunaan dana BOS itu dibelanjakan tidak sesuai dengan BOS-nya, itu maka bisa dikatakan tidak efektif. Karena sesuai dengan Permendag atau Permendikbud beberapa yang menjelaskan bahwa penggunaan dana BOS itu harus sudah diatur dan sekolah harus betul-betul konsisten dan komitmen untuk membelanjakan setiap dana BOS sesuai dengan BOS yang telah. Itu cara menjelaskan sebenarnya. Di sini kan kalau ibu pulang nanti malam ibu baca lagi, yang ibu tuliskan di sini itu ternyata penggalan bahasa versi berbeda kan temuan penelitian yang tidak selalu menunjukkan. Yang belum muncul itu tadi atau dengan saya atau organisasi peneliti baik dari sisi regulasi maupun dari beberapa ahli terkait itu. Tapi tidak usah sekarang nanti pulang baru. Biasanya saya daripada lupa kok saya langsung kerjakan Pak. Satu saja pertanyaan